Nama saya Dewageni Rai Chandra Palguna dengan NIM 23010101559. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri dengan NIM 230101159. Perkenalkan, nama saya Gede Panduwana Putra dengan NIM 230101665. Perkenalkan, nama saya Niputu Widi Asiti Dewi nomor NIM 2301015. Saya Komas Kapar Mega dengan NIM 230101159. Baik, di sini kami akan menjelaskan cara mencari jalur kritis dari tabel aktivitas yang diberikan ibu kami pada kelompok kami, yaitu e-commerce Green Shop. Baik, terima kasih ibu kami sudah menonton video kami. Jadi di sini saya akan mencari jalur kritis aktivitas dalam proyek pengembangan perangkat lunak untuk sistem manajemen inventaris barang beserta durasi dan ketergantungan antara aktivitasnya. Jadi di tabel ini saya sudah membuat di sini ada aktivitas, durasi dan ketergantungan. Di mana aktivitas itu ada 7 aktivitas, yang dimana aktivitas A ini merupakan aktivitas awal, jadi tidak ada ketergantungan. Terus untuk aktivitas B ini tergantungannya terhadap A, jadi aktivitas B baru bisa dimulai jika aktivitas A-nya sudah selesai. Begitu juga selanjutnya aktivitas C itu ketergantungan dengan aktivitas B. Aktivitas C baru bisa dimulai ketika aktivitas B-nya sudah selesai. Dan aktivitas D itu tergantungan dengan B juga. Jadi B itu baru bisa dimulai ketika aktivitas B-nya sudah selesai. Selanjutnya di sini ada aktivitas E, yaitu ketergantungan dengan aktivitas C. Jadi aktivitas E ini baru bisa mulai ketika aktivitas C-nya sudah selesai. Terus untuk aktivitas F itu ketergantungan dengan aktivitas D. Jadi baru bisa dimulai ketika aktivitas D-nya sudah selesai. Dan yang terakhir di sini untuk aktivitas D sendiri itu ketergantungan dengan 2 aktivitas, jadi ada E dan F. Jadi aktivitas D itu baru bisa dimulai ketika aktivitas E dan F itu sudah selesai. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan network diagramnya dari alur aktivitas yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Yang dimana A itu kita buat menjadi awal kejadian, itu karena aktivitas A itu tidak ada ketergantungan dengan aktivitas lainnya. Jadi kita buat di awal. Nah, untuk aktivitas B itu berjalan setelah aktivitas A selesai. Jadi setelah aktivitas A kita buat aktivitas B. Nah, untuk aktivitas C dan D itu sama, yaitu berjalan setelah aktivitas B selesai. Jadi kita buat bercabang di mana aktivitas C berjalan setelah aktivitas B dan aktivitas D itu berjalan setelah aktivitas B juga. Nah, untuk aktivitas E itu berjalan setelah aktivitas C. Jadi kita buat di sini, yaitu aktivitas E itu berjalan setelah aktivitas C. Nah, untuk aktivitas F itu berjalan setelah aktivitas D selesai. Untuk aktivitas G sendiri itu berjalan setelah aktivitas E dan aktivitas F selesai. Jadi kita buat dia di sini dengan durasinya itu adalah A durasinya adalah 3, B itu durasinya 5, C itu 4, D itu 6, E itu 7, F itu 4, dan G itu adalah 5. Nah, baik, di sini saya akan mencari jalur kritis dari network diagram yang dibuat oleh teman saya sebelumnya. Nah, kita mulai dari start, yaitu angka 0. Nah, yang dimana 0 ditambah 3 itu hasilnya 3. Nah, 3 ditambah 5 itu hasilnya 8. Kemudian 8 ditambah 4 hasilnya itu 12. Selanjutnya 8 ditambah 6 hasilnya itu 14. Nah, di sini ada 2 percabangan, yaitu E dan F. Nah, di sini kita akan mencari nilai yang terbesar dari angka E dan F. Nah, selanjutnya itu 12 ditambah 7 itu hasilnya 19. Kemudian 14 ditambah 4 hasilnya itu 18. Nah, di sini perbandingannya yang terbesar itu hasilnya 19. Nah, di sini kami akan membuat hasilnya 19. Selanjutnya 19 ditambah 5 itu hasilnya 24. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi yang pertama dijelaskan itu kan kita startnya dari sana. Dari sana kita start dari pojok kiri. Sekarang kita balik, jadi ya kita start dari sini. Lalu di sini kan ada angka 24 yang tadi dicari oleh teman saya, jadi kita turunkan angka 24-nya ke sini. Lalu selanjutnya karena tadi dari kiri ke kanan itu ditambah, karena saya nyarinya dari kanan ke kiri jadi dikurang. Nilai 24 ini
dikurang 5 jadinya 19. Lalu kita kurangin dari 2 ini. Jadi yang pertama kita kurangin ke 4 dulu, jadi sini 11. Terus yang ke atas ini 12. Selanjutnya kita kurangin juga lagi ke sini. Yang pertama tuh kita kurangin dengan yang D. Yang D ini kita dapat 9. Terus yang C ini kita dapat 8. Seperti penjelasan teman saya tadi, karena ditambah itu kita nyari nilai yang paling besar. Jadi sebaliknya yang dikurang itu kita nyari nilai yang paling kecil. Karena nilai yang paling kecil itu di angka 8. Jadi kita masukin 8 di sini. Lalu angka 8 ini kita kurangin juga di sini dengan nilai B-nya ini yaitu 5 jadi 3. Dan ke sini nilai A itu 3 jadi 0. Di sini saya akan mencari jalur kritisnya dengan cara mencari nilai awal dan akhir sama di dalam aktivitas-aktivitas di sini. Yaitu di sini ada A. Lalu aktivitas B juga nilai awal dan akhirnya sama. Lalu yang C, yang E, dan yang G. Lalu ya kita turunkan di sini durasi yang A itu 3, lalu dijumlahkan 5 ditambah 4 ditambah 7 dan ditambah 5. Lalu semua durasi ini dijumlahkan sehingga menghasilkan angka 24. Berarti secara langsung di sini kita menemukan jalur kritisnya yaitu 24 hari. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga jalur tidak kritisnya dengan cara aktivasi yang tidak termasuk di jalur kritis ini akan dimasukkan ke jalur tidak kritis, yaitu ada aktivitas D dan F. Lalu D dan F ini memiliki durasi, yaitu yang D durasinya 6 hari, lalu ditambah durasi yang F yaitu 4 hari, sehingga jalur tidak kritisnya kita mendapatkan di 10 hari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.